Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Najwa dengan NIM 2204046229. Kali ini saya akan membuat video presentasi untuk tugas akhir semester mata kuliah Tasawuf Kebahagiaan yang diampu oleh Bapak Sariful Anam yang berjudul Dua Pintu Hati dan Keajaibannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hati itu memiliki dua pintu. Pintu yang pertama yaitu pintu yang terbuka ke alam jasmani, yaitu alam yang dapat disaksikan dengan panca indera dan berkaitan dengan dunia material. Dan pintu yang kedua adalah pintu yang terbuka ke alam rohani, yaitu alam malakut atau alamnya para malaikat. Kemudian terbukanya pintu hati ke alam rohani bisa dapat dipahami melalui peristiwa mimpi, yang dimana mimpi itu kita bisa melihat berbagai kejadian di masa lalu ataupun di masa mendatang. Kemudian ada macam-macam mimpi. Yang pertama, asgharul ahlam, yaitu mimpi yang tidak logis, yang tidak dapat diterima oleh akal dan hakikatnya tidak mungkin terjadi dan dalam tantangan kehidupan. Yang kedua adalah ahlam waswasati an-nafs, yaitu mimpi yang terkontaminasi oleh bujuk rayu nafsu. Mimpi ini tidak memiliki tafsiran dan tidak mempengaruhi pada analisis kejiwaan, puncak keinginan nafsu yang tak terrealisasikan dalam dunia nyata. Dua mimpi tadi itu tidak termasuk dalam dua pintu pengetahuan pada hati, karena yang pertama merupakan campur tangan setan dan yang kedua adalah bujuk rayu hawa nafsunya. Lalu mimpi yang ketiga yaitu ru'yatul busyrah, ru'yah busra minallah, atau mimpinya orang-orang soleh. Dalam mimpi ini tersingkapnya hakikat-hakikat penting. Mimpi sebagian orang dari pemilik hati yang suci dari nafsu yang bersih, seperti mimpi di mana Imam Bushiri dalam Burdah Madinya. Yang selanjutnya adalah mimpi yang benar. Mimpi ini adalah mimpinya para nabi dan mimpi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dalam keadaan tidur, pintu indera tertutup dan pintu batin terbuka, menyikap kegaiban alam malakut atau kerajaan langit dan alam al-mahfud, tempat takdir tersurat. Bagaikan sinar cahaya, terkadang untuk menyikapnya memerlukan sedikit tabir mimpi. Sedangkan yang tampak dari luar, orang mengira bahwa dengan itulah alam jaga terwujud dan bahwa jaga lebih sesuai dengan makrifat, padahal yang dalam jaga orang tidak dapat melihat sesuatu dari alam gaib. Apa yang terlihat antara tidur dan jaga lebih memungkinkan makrifat daripada yang terlihat dari jalan indera. Apabila dalam keadaan tidur ia kosong dari hubungan-hubungan indrawi, maka ia dapat menampakkan alam malakut dan muncullah dalam hati sebagian dari gambar-gambaran yang ada di lauh al-mahfud. Ketika pintu indera ditutup, maka yang ada setelah itu adalah hayalan, karena apa yang dilihat oleh hati terselubung di bawah kulit, tidak sebagaimana kebenarannya hakiki yang jelas dan terbuka. Di samping itu, kita perlu mengetahui bahwa hati itu seperti cermin, seperti juga lauh al-mahfud yang di situ terdapat gambar segala yang wujud. Di samping itu, kita perlu mengetahui bahwa hati itu seperti cermin, seperti juga lauh al-mahfud yang di situ tergambar gambaran yang ada di cermin yang satu akan muncul pula pada cermin yang lain. Demikian pula gambaran-gambar yang ada di lauh al-mahfud tampak di hati jika hati itu kosong dan nafsu-nafsu duniawi. Kalau hati itu penuh dengan nafsu-nafsu tersebut, maka alam malakut akan tertutup. Kemampuan untuk melihat alam malakut bukan hanya bisa terbuka melalui tidur dan mati saja, bahkan dengan terjaga pun mampu membuka kemampuan tersebut bagi orang-orang yang ikhlas, mujahadah dan riyadhah, serta bersih dari syahwat dan angkara murka dan sifat-sifat jelek dan amal-amal buruk. Apabila ia duduk di tempat yang sepi dari manusia dan mampu melumpuhkan jalan panca indera dan mampu membuka mata batin dan pendengaran dan mampu menjadikan hatinya menyesuaikan alam malakut, dan ia selalu berkata Allah, Allah, Allah dengan hatinya, bukan hanya dengan lisannya, sampai ia tidak ada lagi kebaikan pada dirinya, tidak pula pada alam, dan yang tersisa hanya
tidak ada pandangan kepada sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbukalah kemampuan itu dan melihatlah ia dalam keadaan terjaga apa yang ia lihat dalam keadaan tidur. Lalu jelaslah baginya rohil malakut dan alam roh malaikat. Maka hatimu adalah cermin. Bila cermin tersebut bening dan bersih, tiada debu dan karat, maka hatimu yang ibarat cermin tersebut akan dapat melihat apa saja yang diinginkan. Tetapi sebaliknya, jika cermin tersebut kotor, penuh dengan karat dan debu, maka hatimu yang ibarat cermin tidak mampu melihat mukasyafah. Rasulullah SAW bersabda, hati itu bisa berkarat bagikan besi. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana cara mengatasinya ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, zikir maut wa tilawah til Quran, ingat mati dan membiasakan membaca Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada materi yang kurang ataupun pengucapan dari saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.